Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu PNS dan pensiunan yang terhormat. Jumpa lagi di channel ASN Abad 21, channelnya para ASN Indonesia. Nah Bapak Ibu, di kolom komentar ada satu komentar atau pertanyaan yang menarik seperti ini. Ini perlu kita pahami sama-sama. Seperti ini, Pak Admin, tahun 2024 ini unik karena pengumuman program kenaikan gaji ASN 2025 disampaikan melalui konferensi pers, bukan langsung oleh Presiden Jokowi. Mungkin Pak Admin bisa memberikan paparan indikasi kenaikan gaji tersebut dan tahapan apa lagi yang perlu ditunggu. Oke Bapak Ibu, jadi terkait memang ramai saat ini berita kenaikan gaji dan perlu memang hati-hati dalam memilih informasi, pastikan sumbernya valid. Nah, terkait informasi kenaikan gaji ini, sejauh ini sudah ada dua indikator dari pemerintah dan satu tahapan akhir untuk kepastian kenaikan gaji, Bapak Ibu. Nah, apa dua indikator tersebut? Dua indikasi tersebut, yang pertama adalah indikator pertama adanya dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 yang sudah secara resmi disusun oleh pemerintah dalam hal ini. Ini kami bisa tampilkan dokumennya Bapak Ibu, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025. Ini total 352 halaman, tapi kami fokus pada poin pembahasan kita. Nah, dalam satu halamannya disebutkan di sini dijelaskan arah kebijakan belanja pegawai tahun 2025. Yang pertama adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi ASN, antara lain melalui pemberian THR dan gaji 13 atau pensiun 13. Jadi untuk pensiunan tetap mendapatkan gaji 13 nanti untuk 2025 sudah dianggarkan. Dan di sini tambahan Bapak Ibu, dan penyesuaian gaji ASN. Jadi memang arah kebijakan 2025 itu penganggarannya itu ada untuk penyesuaian gaji ASN, di mana disebutkan dalam pihak pemerintah beberapa waktu yang lalu kami sudah putarkan juga, itu mengarah pada kenaikan gaji seperti itu. Nah, itu tadi indikator yang pertama. Indikator yang kedua adanya kenaikan gaji 2025 adalah paparan langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas. Nah, indikator yang kedua adanya kenaikan gaji 2025 adalah paparan atau penjelasan langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas pada tanggal 16 Agustus 2024. Di mana dalam paparannya, Pak Menteri menyebutkan 8 program hasil terbaik cepat yang sudah dicanangkan oleh pemerintahan yang akan datang, di mana salah satunya yang ketujuh adalah kenaikan gaji. Berikut ini penjelasan dari Pak Menteri. Yang ketujuh, penaikan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, serta Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia secara bertahap. Dan yang ke-8 adalah mengoptimalisasikan penerimaan negara. Saya kira secara ringkas itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri Bappenas, silakan meninggal. Ini dua indikator yang sudah resmi, Bapak Ibu sudah valid hingga hari ini. Yang tersisa adalah satu tahapan akhir, yaitu menunggu diumumkan oleh Pak Prabowo. Karena kalau secara penganggaran, pemerintah sudah menyiapkan ini. Statement ini bisa kita lihat keterangannya di media nasional Liputan 6. Ini kami tampilkan, tentu Bapak Ibu sudah tidak asing lagi. Anggaran kenaikan gaji PNS 2025 sudah disiapkan Sri Mulyani, Prabowo tinggal putuskan. Di sini ada keterangan bahwa keputusan gaji PNS naik ada di tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski begitu, pemerintah saat ini mengakui kalau anggaran sudah dipersiapkan. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Issa Rahmatarwata, mengatakan pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk kenaikan gaji PNS di 2025 mendatang. Jadi berbicara tentang anggaran, Kementerian Keuangan membuat pernyataan bahwa memang anggaran sudah disiapkan. Tinggal satu tahapan akhir, yaitu menunggu keputusan dari pengumuman dari Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Nah, jadi pertanyaan dari subscriber ini terjawab Bapak Ibu ya, kami sudah coba paparkan. Nah, kenapa kemudian
pensiunan tidak disebut. Ini ramai juga dibahas di kolom komentar. Perlu kita pahami selama ini beberapa tahun terakhir kenaikan gaji memang yang disebut selalu itu adalah kenaikan gaji PNS, kenaikan gaji ASN. Tapi pada faktanya kalau kita melihat pola kenaikan gaji ASN selama ini termasuk di tahun 2024, 2019 dan 2015, kenaikan gaji ASN PNS itu selalu bersamaan dengan kenaikan gaji pensiunan. Keluar peraturan pemerintah tentang kenaikan gaji PNS, keluar pula peraturan pemerintah tentang penyesuaian gaji pensiunan, Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, sehingga di judul itu kami cantumkan pensiunan, karena Bapak Ibu pensiunan banget juga yang komentar di channel ini Bapak Ibu. Hingga selanjutnya Bapak Ibu Menteri, jatahnya kami kurangi tinggal 5 menit. 5 kali 6, 30 menit, karena selanjutnya ada sebagian dari kita perlu berangkat ke IKN. Oleh karena itu kami persilakan Bapak Menteri Bappenas, Pak Soeharto, 5 menit. 5 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tadi, penduduk Maret 2024, catat 0,68 juta dibandingkan Maret 2020. Dari sisi 0,33. Tapi yang saya ingin, karena waktunya pendek sekali, saya akan sampaikan pertama soal bahwa rencana kerja pemerintah pada tahun 2025 ini telah padu-padankan dan program hasil terbaik cepat, program hasil terbaik cepat yang dikenalkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Secara singkat saja mengenai program hasil terbaik cepat ini yang kami share saja. Tadi sudah disampaikan, pertama misalnya ini yang memberikan makanan bergizi sehat di sekolah untuk meliputi 15,42 juta jiwa di 514 kabupaten kota. Dan yang kedua adalah mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan lumbung pangan desa, daerah dan nasional. Dan ini adalah luas intervensi indeks pertanaman sekitar 50 sampai 80 ribu hektar. Dan luas cetak sawah ekstensifikasi, sawah baru 250. Yang indikasi lokasinya dari Papua Selatan, Sumsel, Kalteng, Kaltara, NTT, dan Lampung. Kemudian menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC dengan sasaran penurunan TB menjadi 272 per 100. Membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten kota. Yang keempat adalah membangun 4 sekolah SMA unggulan di IKN, NTT, Sulut, dan Maluku Utara. Memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi sebanyak kurang lebih 90.000 ruang kelas. Yang kelima, melanjutkan dan menambahkan program kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut yang tahun ini telah mencapai 0,8. Tahun depan adalah targetnya 0%. Kemudian yang keenam adalah pembangunan infrastruktur desa dan menjamin penyediaan rumah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 914.573 unit hunian tapak dan hunian vertikal dan 563,1 hektar pemukiman kumuh. Taskan. Yang ketujuh, menaikkan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, serta Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia secara bertahap. Dan yang kedelapan adalah mengoptimalisasikan penerimaan negara. Saya kira secara ringkas itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri Bappenas, silakan meninggalkan.